Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader TWSD ya. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk update analisa persiapan kita di tanggal 12 ya, Senin tanggal 12 Februari 2024, yang dimana di sini kita lihat harga masih dalam keadaan range sideways yang cukup panjang ya, dengan terjadinya beberapa pergerakan-pergerakan breakout ya, yang dimana di sini terbentuk beberapa candle yang menyisakan shadow. Ini merupakan area-area yang cukup high risk ya untuk kita melakukan entry, yang dimana di kondisi seperti ini sangat high risk untuk kita bertransaksi ya. Dan di sini saya akan updatekan yang dimana kalau kita lihat di temper 4 jam saat ini berada pada area support ya, support yang cukup kuat saat ini, karena setiap dia berusaha untuk breakout, harga kembali melakukan kenaikan dengan pembentukan beberapa shadow yang cukup panjang. Jadi opsinya hari ini selama dia tidak break di bawah area 2023.61, maka potensi kenaikan masih akan terus berlanjut ya. Dan dimana di sini kita lihat untuk target kenaikan, jika memang terjadi kenaikan, itu ada di area 2032 ya, yang dimana di sini kita lihat ada area supply ya di area ini pada time frame 1 jam. Ada area supply di 2032 dan 2034, yang dimana ini kita akan jadikan sebagai zona salah satu ya. Jadi kalau kita lihat juga secara pergerakan ya, struktur marketnya ini dalam keadaan trend bearish ya, dengan posisi sideways, yang dimana di dalamnya terbentuk pergerakan penurunan. Jadi apabila dia berhasil nanti break dari trendline-nya ini dan menguji area supply, ada dua opsi ya, dia akan terjadi koreksi setelah mencapai area supply untuk melakukan kembali kenaikan dengan target di 2042 sampai dengan 2044, atau akan terjadi penurunan kembali ya, dengan opsi untuk menguji kembali di area supportnya itu 2023 sampai dengan 2021 ya. Jadi seperti itu untuk target dari pergerakan yang akan terbentuk pada hari Senin. Jadi saat ini saya akan masukkan dulu untuk area zona salah satunya. Nah, akan kita jadikan sebagai zona salah satu itu di harga 2034 dan 2032 ya. Jadi untuk area zona salah satunya, kemudian untuk zona B1 kita ambil di area supportnya ya, dan juga di kisaran 2023 dan 2021. Oke, jadi ini untuk area zona B1 nya, dan untuk zona sell kedua kita bisa ambil nanti di area ini. Ini untuk zona sell 1 di harga 2042 sampai dengan 2045. Sorry, zona sell kedua ya. Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di area supply juga. Ini range-nya cukup besar ya, yaitu di 2053 sampai dengan 2056. Kemudian untuk zona buy keduanya kita tempatkan di area berikutnya, merupakan support dan juga area demand kalau kita buka pada time frame 15 menit ya, itu di harga 2017 dan 2018 dan 2015 ya. Kemudian untuk zona buy ketiganya kita tempatkan di area ini. Untuk zona buy ketiganya ya, yaitu di harga 2011 dan 2009. Oke, jadi ini untuk area zona buy ketiganya. Jadi kita coba masuk dulu ya, masuk dulu ke time frame weekly-nya.
Ini di time frame weekly kalau kita lihat ada pembentukan sebuah pattern ya. Ini ada pembentukan pattern ya di time frame daily-nya kalau kita lihat. Jadi ada pola bullish pennant ya, ada pola bullish pennant. Jadi ada potensi opsinya nanti jika dia berhasil breakout dari trend lainnya ini, maka akan terjadi lanjutan kenaikan dengan target di 2100-an ya. Namun tetap kita pantau dulu balik breakoutnya untuk menuju ke area ini, itu di 2147,85 ya. Jadi targetnya apabila dia berhasil breakout ya dari area tersebut, dan potensinya ini pergerakannya ya akan dicapai di bulan Maret kalau memang berhasil atau valid pembentukan bullish pennant pada pergerakan SSD kalau kita lihat di time frame weekly ya. Jadi ada potensi tercapai di bulan Maret atau di bulan April ya. Jadi itu untuk opsi pergerakannya. Dan kalau kita lihat juga di time frame 1 jam, jadi polanya juga sama. Jadi ada potensi ya kalau dia berhasil break dari area ini akan terjadi lanjutan kenaikan kembali ya. Jadi ada potensi di 1 bulan atau 2 bulan ke depan target tersebut akan tercapai dengan pergerakan signifikan untuk melakukan kenaikan ya. Jadi kita nantikan saja seperti apa perkembangan yang akan terbentuk pada pergerakan-pergerakan berikutnya ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini juga kalau kita garis horizontal trend line ya, ini dalam keadaan uptrend, namun secara pergerakan ya ini range-nya cukup besar ya. Sideways-nya cukup besar dengan resisten di 2057 dan support di 2004 ya. Jadi range-nya cukup besar untuk saat ini. Jadi kita pantau saja untuk target-target harian yang kita jadikan sebagai zona buy 1 dan zona buy kedua ya. Jadi opsinya tadi sudah saya buatkan skenario pertama ya. Jadi apabila dia break di atas trend line ini, maka potensi akan menguji ke zona salah satu, kemudian koreksi dan lanjut lagi melakukan kenaikan dengan target di 2042 sampai dengan 2045 ya. Dan untuk skenario berikutnya, apabila di saat ini terjadi kenaikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, harga tertahan kembali di area trend line-nya kemudian melakukan penurunan, maka ini ada potensi untuk berhasil break ya di bawah dari zona B1 untuk menguji ke zona B kedua, mencari titik lower low-nya kembali, kemudian retest ke area zona B1 atau ke area trend line untuk melakukan kembali penurunan, atau dia akan break melakukan kenaikan ke zona sell 1 dan lanjut kembali ke zona sell kedua. Jadi seperti itu untuk opsi yang akan saya berikan pada hari ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Saat ini update-nya seperti ini dulu pada pergerakan analisa saya pada SSD sendiri ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Ini saya hapus semua dulu. Kalau kita lihat indeks dolar, ini sudah ada tekanan ya, tekanan pada indeks dolar. Jadi ada potensi pada pergerakan SSD ini akan terjadi kenaikan jika memang lanjutan penurunan pada indeks dolar ini akan terus berlanjut ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini berada pada area resisten yang sudah di breakout ya. Jadi terjadi pembentukan di sini. Apabila nanti ini kita geser dulu, ini kita geser ke sini, kita jadikan pantauan resisten. Jadi untuk opsinya, kalau dia terjadi sideways ya, jadi ada opsi area sideways-nya pada indeks dolar itu di kisaran area 103.99 dan 104.14 ya. Namun untuk pantauan saya, apabila di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga berhasil melakukan penurunan dan break di bawah dari 104 ya, dia break di sini kemudian retest dan melanjutkan penurunannya kembali ya, dengan target melakukan penurunan ke area RBS-nya. Ini untuk area RBS-nya pada pergerakan indeks dolar yang potensi dicapai apabila terjadi penurunan kembali ya. Kemudian opsi kedua,
apabila terjadi kenaikan dulu menguji area resisten dan juga resisten trendline, kemudian ada penolakan, maka kita pantau dia akan terjadi penurunan menguji di area 103.98, kemudian retest lagi dan melakukan kembali penurunan ke area targetnya. Jadi targetnya untuk saat ini, target penurunannya ini di area 103.81 dan 103.73 ya. Jadi seperti itu untuk opsi targetnya jika terjadi lanjutan penurunan. Namun apabila dia berhasil break di atas dari resistennya dan juga trend lainnya, maka potensi akan kembali melakukan kenaikan dengan target untuk menguji ke area 104.40 dan juga target tertingginya di 104.59 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada pergerakan indeks dolar. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya seperti apa yang akan terbentuk untuk pergerakan di minggu ini ya. Dan kalau kita masuk di time frame weekly, saat ini indeks dolar cenderung ya. Jadi sudah beberapa minggu ini indeks dolar melakukan kenaikan yang cukup signifikan juga ya, dari terjadinya penurunan yang signifikan setelah pembentukan area supply di area ini, dia terjadi penurunan. Kemudian untuk time frame daily-nya saat ini juga masih dalam kondisi uptrend ya, dengan adanya bullish single pin, dan saat ini terjadi pembentukan base ya, yang dimana potensinya akan terjadi bullish flag jika memang harganya mampu untuk break di atas dari area yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.